Ada warna yang sekadar mewarnai dunia, dan ada warna yang langsung berbicara kepada jiwa. Merah termasuk dalam kategori kedua. Ia bukan hanya sekadar rona yang terlihat, tetapi sebuah kehadiran yang terasa. Ketika muncul di hadapan kita, ia membangkitkan sesuatu yang dalam, hampir primitif, seolah menggugah ingatan kuno yang tertanam di dalam alam bawah sadar kolektif. Merah adalah api yang menghangatkan, tetapi juga api yang membakar. Ia adalah darah yang mengalir di dalam pembuluh kita, mengingatkan akan kehidupan dan sekaligus rapuhnya kehidupan itu sendiri. Ia adalah hasrat, bahaya, kekuatan, gairah. Carl Jung pernah mengatakan bahwa warna bukanlah hiasan dangkal. Mereka adalah simbol hidup yang berbicara dengan sesuatu yang berada di luar nalar, membuka pintu ke ruang-ruang rahasia dalam jiwa. Dan inilah pengalaman yang saya undang Anda untuk rasakan sekarang. Dalam video ini, kita akan menjelajahi berbagai nuansa merah, bukan sebagai perbedaan visual semata, melainkan sebagai cermin dari jiwa Anda. Anda akan menemukan mana yang paling kuat beresonansi dengan diri batin Anda, dan pilihan itu tidak akan bersifat kebetulan. Itu adalah wahyu tentang apa yang ingin disampaikan psike Anda pada momen kehidupan ini. Agar perjalanan ini semakin hidup, saya ingin Anda ikut serta secara aktif. Saat Anda mendengarkan pengantar ini, pikirkan, nuansa merah mana yang pertama kali muncul dalam benak Anda? Carmine, Scarlet, atau Pink? Jangan hanya memikirkannya, tetapi tuliskan di kolom komentar sekarang juga. Mana yang terasa memanggil Anda? Tulis juga angka 1 jika pilihan Anda adalah Carmine, angka 2 jika Scarlet, dan angka 3 jika Pink. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya berinteraksi dengan saya, tetapi juga sedang terhubung dengan diri Anda sendiri, sekaligus membantu orang lain merenungkan pilihannya. Dan jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini, karena semakin banyak orang yang ikut serta, semakin kaya pula pengalaman kolektif ini. Tetaplah bersama saya hingga akhir, karena setelah perjalanan ini selesai, saya punya pesan yang sangat penting untuk Anda, sesuatu yang bisa mengubah cara Anda memandang perjalanan batin Anda sendiri. Tetapi sebelum sampai pada wahyu itu, kita perlu mulai mengungkap rahasia dari setiap nuansa merah. Dan yang pertama adalah Carmine, warna kedalaman, kekuatan yang berakar, dan gairah yang tak mudah padam. Setelah kita membuka pintu pertama menuju rahasia merah, kini saatnya menyelam lebih dalam ke dalam Carmine. Carmine bukanlah merah yang meledak-ledak di permukaan, melainkan merah yang berakar, dalam dan penuh bobot. Ia adalah warna yang tidak terburu-buru, tidak terbakar habis dalam sekejap, tetapi justru terus menyala di dalam, seperti bara yang bertahan bahkan setelah api padam. Jika Anda merasa tertarik pada Carmine, jiwa Anda mungkin sedang berbicara tentang kekuatan, ketahanan, dan transformasi melalui perjalanan yang tidak selalu mudah. Carmine membawa makna keteguhan. Ia adalah simbol dari mereka yang mampu berdiri, kokoh meski badai datang, yang mampu menjaga janji, yang mampu memikul beban dengan keanggunan yang diam. Dalam sisi terang, Carmine mencerminkan loyalitas yang dalam, keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri dan orang lain, serta kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup tanpa kehilangan arah. Ia adalah warna dari penguasa batin, dari alkemis, yang tahu bahwa emas sejati hanya muncul setelah melalui api yang menyakitkan. Namun seperti semua simbol, Carmine juga memiliki sisi bayangannya. Tertarik pada warna ini bisa berarti Anda membawa beban yang sangat berat di dalam hati. Mungkin ada luka lama yang belum benar-benar sembuh, obsesi yang kadang menyedot energi Anda, atau kecenderungan untuk memendam rasa sakit begitu dalam sehingga sulit dilepaskan. Carmine bisa menjadi sahabat kekuatan, tetapi juga bisa menjadi rantai yang menahan jika tidak dihadapi dengan kesadaran. Jung mengingatkan kita bahwa apapun yang kita tolak dalam diri, pada akhirnya akan menguasai kita dari dalam bayangan. Maka memilih Carmine bisa menjadi undangan bagi Anda untuk melihat ke dalam. Apakah Anda sedang memanfaatkan kedalaman ini sebagai sumber daya, atau apakah Anda terjebak di dalamnya? Jawaban ini hanya bisa datang dari refleksi jujur terhadap perjalanan pribadi Anda. Carmine adalah warna mereka yang tidak takut untuk menghadapi intensitas hidup, bahkan ketika itu berarti menanggung rasa sakit.
Dan jika inilah warna yang berbicara paling kuat kepada Anda, mungkin saat ini jiwa Anda sedang meminta agar Anda mengakui keteguhan itu sambil juga belajar kapan harus melepaskan agar tidak tertahan di dalam luka lama. Tetaplah bersama saya, karena setelah Carmine, kita akan memasuki dunia Escarlate, merah yang berbeda. Bukan dari kedalaman, tetapi dari ledakan energi dan urgensi hidup. Jika Carmine adalah bara yang bertahan dalam diam, maka Scarlet adalah api yang menyalak terang, tidak bisa diabaikan. Scarlet berbicara tentang urgensi hidup, tentang keinginan untuk merasakan segalanya dengan intensitas penuh di sini dan sekarang. Ia adalah warna darah yang berdesir lebih cepat, detak jantung yang berpacu, langkah yang berani menembus keramaian. Mereka yang merasa tertarik pada Scarlet membawa dalam dirinya panggilan untuk bertindak, untuk dilihat, untuk meninggalkan jejak yang jelas di dunia. Dalam sisi terang, Scarlet adalah keberanian yang membara. Ia mendorong Anda untuk tidak bersembunyi, untuk mengekspresikan diri tanpa takut, untuk meraih pengalaman hidup seolah setiap momen adalah kesempatan terakhir. Ia adalah warna para pahlawan, para pejuang yang memilih menghadapi tantangan secara langsung, bukan menghindarinya. Scarlet membawa vitalitas, dorongan hidup yang liar, dan kemauan untuk menyalakan semangat orang-orang di sekitar Anda. Namun, bersama dengan kekuatan itu, Scarlet juga menyimpan sisi bayangan yang tak kalah kuat. Daya dorong yang begitu intens dapat dengan mudah berubah menjadi impulsif, terburu-buru bahkan sembrono. Mereka yang terpikat pada Scarlet bisa jadi adalah jiwa yang lapar akan pengalaman, namun terkadang lupa akan batasan tubuh, emosi, atau bahkan relasi. Scarlet bisa membakar dengan semangat, tetapi juga bisa menguras habis energi, hingga yang tersisa hanya kelelahan dan kekosongan. Jika Anda memilih Scarlet, mungkin saat ini jiwa Anda sedang berbisik bahwa Anda haus akan kehidupan, ingin mengekspresikan diri sepenuhnya, ingin dilihat dan diakui. Namun di balik itu ada undangan untuk belajar menyeimbangkan api ini agar tidak membakar diri sendiri. Jung mengajarkan bahwa energi arketipal yang tidak disadari bisa mendominasi kita. Dengan kesadaran, Scarlet bisa menjadi kekuatan luar biasa, tetapi tanpa kesadaran, ia bisa berubah menjadi gelombang yang menelan segalanya. Scarlet adalah panggilan untuk hadir dengan seluruh keberanian Anda, untuk hidup dengan intensitas, tetapi juga untuk menemukan momen keheningan agar nyala api tidak padam sebelum waktunya. Jika Carmine mengajarkan kita bertahan, maka Scarlet mengingatkan kita untuk melompat, untuk bergerak, untuk berani mengambil ruang. Dan setelah energi yang berapi-api ini, perjalanan kita akan membawa kita ke arah yang lebih lembut, menuju pink, warna kelembutan, kasih sayang, dan kerentanan yang sering disalahpahami sebagai kelemahan, padahal justru menyimpan kekuatan yang tak kalah besar. Setelah kita merasakan kobaran berapi-api dari Scarlet, kini kita memasuki ruang yang jauh, lebih lembut, pink. Warna ini sering dianggap polos, bahkan rapuh, tetapi sesungguhnya pink menyimpan kekuatan yang unik, kekuatan kelembutan, kasih sayang, dan kemampuan untuk menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Pink berbicara bukan tentang pertempuran atau kemenangan, melainkan tentang pelukan yang menenangkan jiwa, tentang cinta yang memberi tanpa syarat, dan tentang keberanian untuk membuka hati meski dunia terkadang keras. Mereka yang tertarik pada pink biasanya sedang berada dalam fase kehidupan, di mana jiwa membutuhkan harmoni, kedekatan emosional, dan hubungan yang otentik. Pink adalah undangan untuk kembali ke inti diri, ke sisi yang murni dan penuh welas asih. Dalam cahaya pink mencerminkan kemampuan untuk merawat, untuk memaafkan, untuk menerima orang lain apa adanya. Ia adalah warna sang penyembuh, sang kekasih, dan juga anak batin yang masih ingin merasa aman di dalam genggaman kasih. Namun di balik kelembutan itu, pink juga memiliki bayangan yang halus. Terlalu terpikat pada pink bisa menandakan kecenderungan untuk menghindari konflik, untuk melarikan diri dari ketegasan, atau untuk menjadi terlalu rapuh di hadapan kerasnya realitas. Terkadang kasih sayang yang berlebihan bisa berubah menjadi pengorbanan diri yang tidak sehat, di mana kebutuhan orang lain selalu ditempatkan di atas kebutuhan diri sendiri.
Jika Anda memilih pink, mungkin saat ini jiwa Anda sedang berbicara tentang perlunya perawatan emosional, baik dari diri Anda sendiri maupun dari orang-orang di sekitar Anda. Pink mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan melalui keberanian yang keras, tetapi juga melalui kelembutan yang tulus. Jung akan berkata bahwa menghadapi sisi rapuh diri bukanlah kelemahan melainkan pintu menuju penyembuhan yang dalam. Pink adalah warna yang mengajarkan kita bahwa kerentanan adalah bagian dari keberanian. Ia menunjukkan bahwa hati yang terbuka memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga dunia di sekitarnya. Dan jika inilah warna yang memanggil Anda, mungkin sudah saatnya Anda mengizinkan diri untuk mencintai, untuk menerima, dan untuk dipeluk oleh kehidupan dengan segala kelembutannya. Setelah memahami ketiga nuansa merah, carmine yang dalam, scarlet yang berapi-api, dan pink yang penuh kelembutan, kita akan sampai pada cermin terakhir. Refleksi tentang bagaimana pilihan ini berbicara langsung tentang perjalanan jiwa Anda dan bagaimana semuanya terhubung dalam arus kehidupan yang terus bergerak. Kini kita telah menapaki jalan melalui tiga wajah merah. Carmine yang dalam dan penuh keteguhan, scarlet yang berapi-api dan mendesak, serta pink yang lembut dan menyembuhkan. Masing-masing dari mereka bukan sekadar warna, melainkan cermin jiwa, simbol yang berbicara langsung kepada bagian terdalam diri kita. Pilihan Anda di antara mereka adalah pesan yang datang dari bawah sadar, bukan kebetulan, tetapi refleksi tentang siapa Anda saat ini di titik perjalanan hidup Anda. Namun penting untuk diingat bahwa jiwa manusia tidak pernah statis. Sama seperti sungai yang terus mengalir, kita pun bergerak melewati fase-fase yang berbeda. Hari ini Anda mungkin merasakan tarikan kuat pada carmine, besok bisa jadi scarlet yang membara, dan suatu hari nanti pink yang menenangkan. Semua warna ini hidup dalam diri Anda, dan mereka akan muncul sesuai dengan kebutuhan jiwa di setiap tahap kehidupan. Cermin akhir ini bukanlah jawaban yang mengikat, melainkan undangan untuk terus merenung. Apa yang diungkapkan oleh warna yang Anda pilih hari ini? Apakah itu tentang kekuatan Anda untuk bertahan, tentang hasrat Anda untuk bergerak dan dilihat, atau tentang kebutuhan Anda akan kelembutan dan penyembuhan? Tidak ada jawaban yang salah, karena semua pilihan adalah benar bagi jiwa Anda pada saat ini. Jung menekankan bahwa perjalanan menuju keutuhan adalah proses menerima semua bagian diri, baik cahaya maupun bayangan. Maka, ketiga nuansa merah ini adalah bagian dari Anda. Kekuatan mendalam carmine, energi eksplosif scarlet, dan kelembutan penuh kasih dari pink. Dengan menyadari hal ini, Anda tidak hanya memahami warna yang berbicara paling kuat, tetapi juga membuka diri untuk merangkul keseluruhan diri Anda. Cermin terakhir ini mengingatkan kita bahwa kita selalu berubah, selalu tumbuh, dan selalu bergerak menuju versi diri yang lebih utuh. Apapun warna yang memanggil Anda hari ini, biarkan ia menjadi pintu menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Dan jangan berhenti di sini. Karena perjalanan jiwa tidak pernah selesai, ia adalah tarian yang berlanjut seumur hidup. Dan untuk itu, saya mengundang Anda untuk melangkah ke bagian terakhir video ini, di mana kita akan berbicara bukan hanya tentang refleksi pribadi, tetapi juga tentang bagaimana berbagi perjalanan ini dengan orang lain, menciptakan sebuah ruang bersama untuk pertumbuhan dan penemuan. Kita telah sampai pada akhir perjalanan ini setelah menelusuri kedalaman carmine, urgensi scarlet, dan kelembutan pink, lalu bercermin pada apa yang masing-masing warna ungkapkan tentang jiwa kita. Namun disinilah perjalanan ini tidak benar-benar berakhir, karena maknanya menjadi lebih hidup ketika kita membaginya bersama. Saya ingin mengundang Anda untuk mengambil langkah berikutnya. Tuliskan di kolom komentar warna mana yang paling memanggil Anda hari ini. Apakah itu carmine, scarlet, atau pink? Tulis juga mengapa Anda merasa terhubung dengan warna itu, walaupun hanya dengan satu kalimat sederhana. Dengan begitu, kita akan menciptakan sebuah ruang bersama, di mana setiap orang bisa saling belajar dari cerminan satu sama lain. Bayangkan betapa kayanya pengalaman ini ketika Anda melihat orang lain mungkin memilih warna yang berbeda,
tetapi semuanya berbicara tentang perjalanan batin masing-masing. Dan jika Anda belum menuliskan angka pilihan Anda di awal video, lakukanlah. Sekarang ketik 1 jika pilihan Anda adalah Carmine, 2 untuk Scarlet, dan 3 untuk Pink. Jangan ragu untuk membagikan juga cerita singkat tentang bagaimana warna itu hadir dalam hidup Anda. Percayalah, komentar Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang membaca. Selain itu, jika Anda merasa perjalanan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya dengan orang-orang terdekat Anda. Setiap kali Anda membagikan, Anda membantu memperluas lingkaran refleksi ini sehingga lebih banyak orang dapat menemukan sesuatu tentang diri mereka sendiri. Dan tentu saja pastikan Anda berlangganan kanal ini agar tidak melewatkan konten mendalam berikutnya, karena setiap video adalah undangan baru untuk mengenal diri lebih jauh. Sebelum kita benar-benar menutup, saya ingin menepati janji yang saya sampaikan di awal. Pesan penting yang perlu Anda bawa bersama. Ingatlah bahwa warna yang Anda pilih hari ini bukan hanya tentang keindahan atau preferensi, melainkan tentang suara jiwa yang ingin didengar. Dengarkanlah suara itu. Ia adalah panduan Anda. Ia adalah cermin yang menunjukkan jalan, bahkan ketika logika tidak bisa menjelaskannya. Dengan demikian, perjalanan kita berakhir di sini, tetapi refleksi Anda baru saja dimulai. Setiap pilihan adalah langkah menuju keutuhan diri. Dan saya berharap dengan membawa pesan ini, Anda akan berjalan dengan lebih sadar, lebih utuh, dan lebih terhubung dengan siapa Anda sebenarnya.